Kalau misalnya kita tuh tertarik dengan musik gitu ya, akhirnya kita datang ke konser-konser seperti Jakarta Warehouse Project. Tapi ternyata sayang sekali ada satu kasus yang harus diusut di sini. Mabes Polri mengungkap keterlibatan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald P. Simanjuntak dalam kasus pemerasan terhadap penonton konser DWP 2024 asal Malaysia. Kombes Donald tersebut membiarkan anak buahnya melakukan pemerasan dengan total nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yuda Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald P. Simanjuntak membiarkan anggotanya memeras penonton konser DWP. Tak hanya warga negara asing, anak buah Donald juga memeras warga negara Indonesia yang diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Donald dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selain itu, mantan Dirnarkoba Polda Metro Jaya ini juga melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Selain Kombes Donald, dua anggota lainnya yakni AKBP Malvino Edward Justisia dan AKP Yudit Triananta Syaiful juga dijatuhi sanksi PTDH atas peran mereka dalam kasus ini. Keduanya terbukti mengamankan penonton konser dan meminta uang kepada mereka untuk pembebasan. Terlihat dan program sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Sementara itu, Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mencegah pelanggaran di lingkungan kerjanya. Agus menambahkan hasil sidang menyatakan bahwa Donald mengetahui tindakan anggotanya namun tidak mengambil langkah untuk menghentikannya. Apakah hanya pembiaran saja atau seperti apa? Selaku pimpinan dalam Perpol 7 tadi pasal-pasalnya sudah disebutkan ada kewajiban seorang pimpinan, ada larangan seorang pimpinan. Sehingga kalau pimpinan itu sudah tahu bahwa ada situasi kegiatan itu, pimpinan kira-kira menilai ini bisa melarang. Kalau itu tahu tapi membiarkan dan hasilnya sudah diketahui rekan-rekan sekalian, tadi difaktakan di sidang, tentunya pimpinan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa kalau misalnya yang bersalah ini adalah ini ya pimpinannya. Ini bagian dari pembiaran, harusnya punya langkah bisa menghentikan itu. Karena ada kewajiban pimpinan bisa menghentikan itu. Tapi ini tidak dilakukan. Sebanyak 34 anggota dimutasi dari Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan yang dilakukan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia. Mutasi dilakukan terhadap perwira menengah, perwira pertama, hingga bintara. Nah, sementara itu Mabes Polri ini dikabarkan akan mengembalikan uang yang merupakan hasil pemerasan sejumlah polisi terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Total ada sebanyak 2,5 miliar rupiah yang dikumpulkan dari korban pemerasan. Propam Polri menyita uang 2,5 miliar rupiah dalam kasus pemerasan terhadap penonton konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Uang miliaran rupiah itu disita dari 18 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut akan segera diserahkan kepada korban pemerasan. Dengan barang bukti, tadi sampaikan barang bukti yang berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian.
dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh di Propam, baik di Paminal di Provos, kita kemudian nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses untuk barang bukti 2,5 sekian M sekian. Demikian untuk sifatnya materi ini. Kasus ini telah menyebabkan pencopotan 34 anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, termasuk sejumlah perwira tinggi. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram tertanggal 25 Desember 2024. 3 anggota Polri telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akibat keterlibatan mereka dalam aksi pemerasan ini.